Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Abdul Aziz Febrio dengan NPM 0441225152 dari TRMB 3. Prinsip dasar marketing yaitu ada 4. Yang pertama itu produk, lalu ada harga, ada tempat, dan yang terakhir itu promosi. Yang pertama itu produk. Sebelum kita membuat produk, kita itu harus melihat dan memikirkan apakah produk yang kita ingin jual itu dibutuhkan oleh customer. Lalu yang kedua harga. Sebelum kita membuat harga pada produk kita, kita juga harus melihat target customer agar kita bisa melihat dan membuat harga pada produk kita. Lalu juga ada tempat. Tempat ini juga berpengaruh dalam prinsip dasar marketing. Apabila tempat yang kurang strategis itu membuat produk kita menurun dan tidak laku. Jadi tempat ini sangat berpengaruh dan dibutuhkan tempat yang strategis agar produk kita bisa dikenal juga oleh customer kita. Lalu juga yang terakhir ada promosi. Promosi juga bertujuan agar customer bisa tahu produk apa sih yang kita promosikan, dan juga membantu meningkatkan penjualan produk yang kita promosikan. Ketika kita memahami perilaku konsumen, itu membantu untuk meningkatkan loyalitas customer kita, dan juga pada akhirnya itu berdampak menghasilkan penjualan yang lebih tinggi terhadap produk yang kita jual, dan juga menghadirkan identitas merek yang kuat terhadap produk kita. STP proses, segmentation, targeting, dan juga positioning. Yang pertama yaitu segmentation, yang bisa disebut juga segmentasi pasar. Segmentation ini memiliki 4 kategori, yaitu segmentation demografis, geografis, psikografis, dan perilaku. Segmentation demografis lebih mempertimbangkan seperti faktor usia, jenis kelamin, pendapatan, lalu status pekerjaan, seperti itu. Lalu segmentation geografis ini berdasarkan letak geografis seperti kota, negara, atau provinsi, apakah ada di perdesaan, seperti itu. Lalu ada segmentation psikografis. Segmentation ini lebih seperti memperhatikan hobi konsumen, lalu juga pandangan konsumen terhadap tren, seperti itu. Lalu yang terakhir perilaku, segmentasi perilaku. Segmentation ini lebih memperhatikan seperti bagaimana sih kebiasaan atau perilaku konsumen ketika membeli atau melihat produk kita, seperti itu. Lalu yang kedua yaitu proses targeting. Kita perlu menargetkan konsumen kita dari mulai, contohnya misalnya tentang usia konsumen produk kita itu dari umur 20 sampai 25 tahun, lalu memiliki pendapatan 1 juta sampai 2 juta per bulan, atau juga misalnya status mereka apakah sudah menikah atau masih lajang, seperti itu. Lalu kita juga melihat faktor daerah konsumen untuk melihat apakah ada budaya di daerah konsumen kita. Itu juga membantu mengenalkan, membantu berkomunikasi terhadap konsumen kita, seperti itu. Lalu juga melihat
gaya hobi, gaya hidup dan hobi konsumen kita. Lalu juga yang terakhir yaitu melihat bagaimana perilaku konsumen kita terhadap produk yang kita jual. Lalu yang terakhir yaitu positioning. Proses ini lebih mempertimbangkan faktor-faktor dasar yang membuat konsumen kita itu lebih memilih produk kita daripada produk pesaing kita. Misalnya contohnya itu produk kita lebih dikenal dengan kualitasnya yang lebih baik atau rasanya yang lebih baik, seperti itu. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen, contohnya yaitu faktor psikologis, yang dimana kebutuhan pribadi sebagai seorang konsumen. Lalu juga ada faktor sosial yang dimulai dari pengaruh lingkungan, lalu juga ada pengaruh media sosial, lalu ada faktor pendapatan dan juga tingkat pendidikan. Proses keputusan pembelian konsumen. Yang pertama yaitu minat transaksional, yang dimana seorang konsumen yang sudah memiliki minat untuk melakukan pembelian produk tertentu yang diinginkannya. Lalu yang kedua ada minat referensial, yang dimana juga seorang konsumen yang sudah memiliki niat untuk membeli lalu menyarankan kepada orang terdekatnya untuk membeli produk tersebut.